Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Neni Kiranduri, dan sebelah saya. Nama saya Tena Saskia. Di sini kami akan menjelaskan tentang kegiatan literasi sekolah. Nah, lalu sebenarnya apa sih tujuan dari literasi itu sendiri? Berikut ada beberapa tujuan literasi. Yang pertama, menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, menciptakan budaya membaca di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai informasi. Yang keempat, meningkatkan kepemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Yang kelima, membuat seseorang bisa berpikir kritis dan memperkuat nilai kepribadian. Selanjutnya, setelah membahas tujuan literasi, sekarang ada manfaat dari literasi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Yang kedua, membuat otak bisa bekerja optimal. Yang ketiga, menambah wawasan. Yang keempat, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Yang kelima, mengembangkan kemampuan verbal. Yang keenam, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang ketujuh, melatih fokus dan konsentrasi. Yang kedelapan, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Kemudian, penting gak sih literasi itu? Jawabannya penting, karena literasi dalam pendidikan Indonesia merupakan hal yang sangat baik bagi para pelajar. Hal ini merupakan awalan bagi para pelajar agar dapat mengembangkan wawasan seluas mungkin. Dengan wawasan yang bertambah, maka diharapkan bagi para pelajar dapat membawa dunia pendidikan Indonesia lebih maju ke depannya. Selanjutnya ada pengertian GLS. Pengertian GLS atau Gerakan Literasi Sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Kegiatan gerakan literasi sekolah. Apa saja sih kegiatan di dalamnya? Kegiatannya yaitu meliputi 1. Kegiatan wajib mengunjungi perpustakaan. Para guru akan mengajak para muridnya untuk mengunjungi perpustakaan setidaknya seminggu 1 kali. Lalu yang kedua, membuat mading kelas atau sekolah setiap minggunya. Masing-masing kelas secara bergantian akan bertanggung jawab mengisi mading dengan tema-tema yang menarik. Lalu yang ketiga, membuat pohon literasi di dalam kelas. Di dalam pohon tersebut, di daunnya akan ditulis oleh buku-buku yang dibaca oleh para murid. Lalu yang keempat, yaitu membaca buku dan pelajaran sebelum dimulainya pembelajaran. Para guru memberikan waktu sekiranya 15 menit bagi para murid untuk membaca buku dan pelajaran yang mereka bawa dari rumah atau meminjam dari perpustakaan. Lalu kegiatan yang lainnya yaitu dengan mengadakan perlombaan karya literasi setiap 1 semester. Para murid akan menunjukkan karya-karya literasi mereka yang menarik untuk diperlombakan. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu dengan membuat perpustakaan mini di dalam kelas, di mana perpustakaan tersebut terdapat spot membaca yang nyaman. Wah, kegiatannya sangat menarik ya. Selain kegiatan tersebut, masih banyak kegiatan dari gerakan literasi sekolah. Membicarakan tentang kegiatan literasi, tahu kamu kalau tingkat literasi Indonesia itu rendah. Indonesia memasuki peringkat 62 dari 70 negara berkaitan tentang tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah dengan tingkat literasi yang rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2019. Dan menurut data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia sangat memperhatinkan. Hanya 0,001%, yang berarti dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin membaca. UNESCO menyebutkan
Indonesia berada di urutan kedua terbawah soal literasi dunia, yang artinya minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah. Mengapa tingkat literasi Indonesia rendah? Alasannya karena orang-orang zaman sekarang lebih memilih berlama-lama bermain gadget daripada membaca buku. Anak-anak zaman sekarang pun jika diminta memilih handphone atau buku, mereka lebih memilih handphone. Itu karena sejak dini orang tuanya lebih dulu mengenalkan handphone daripada buku. Dan alasan lainnya yaitu sarana membaca yang minim. Di beberapa sekolah masih ada yang tidak memiliki perpustakaan. Bahkan jika ada perpustakaan pun buku-bukunya masih tidak lengkap. Dan kurangnya motivasi untuk membaca juga menjadi alasan kenapa tingkat literasi Indonesia rendah. Lalu bagaimana cara untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia dan meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia? Ada beberapa cara, yaitu antara lain 1. Menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca sejak dini. Sejak dini kita biasakan anak-anak membaca buku cerita atau kita membacakan buku cerita kepada mereka sehingga sejak dini anak-anak sudah suka membaca sampai dewasa nanti. Lalu yang kedua, mengadakan kegiatan literasi di setiap sekolah. Lalu yang ketiga, membuat komunitas membaca dan mengikuti komunitas membaca yang ada. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan mampu menambah wawasan kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari apa yang telah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.